Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda. Pagi hari ini kita bersama di Info Gunadarma. Untuk Anda yang berada di Yogyakarta, Kulon Progo, kemudian Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, dan juga untuk Anda yang ada di Bogor, Serang, Banten ya. Selamat pagi dan Anda bisa mengikuti program ini Info Gunadarma dengan ikut berpartisipasi melalui 0811 1121 008. Ada saya Rudi Ilham dan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Masodah SE MMSI MIKOM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu Masodah. Pagi Mas Assalamualaikum. Ilham. Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi enggak ini ya Bu ya? Enggak apa namanya? Enggak apa nih? belum ini apa namanya? Vaksin. Belum ngajar. Oh, belum ngajar. Belum ngajar secara ini luring. belum, masih luring ya Bu ya. Kita masih daring. Tapi kangen Bu. Pasti. Sama siswa-siswanya Bu, sama Pasti. mahasiswanya. Apa Bu yang Ibu kangenin dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Gunadarma? Interaksi dengan mereka itu membuat bahagia seperti itu. Nah, ini yang tidak didapatkan ketika daring. Kan pakai dunia maya atau pakai itu ya. Iya, tapi tidak didapatkan ya, Iya. Bu ya. Itu yang buat kangen memang. Dan memang lebih enakan interaktif ya Bu ya, ada di kelas. Iya. Membuat awet muda sepertinya ketemu dengan mereka. Kan mereka muda terus ya, ganti-ganti. Mereka muda terus. Iya, kan ganti lagi mahasiswanya, kan masih umurnya segitu aja yang kita ketemu. Betul. Yang bertambah umur kan dosennya gitu. Ibu sudah mengajar berapa lama Bu? Sudah di Gunadarma? Hampir 30 tahun. Wow, 30 tahun mengajar Iya. di Ekonomi Universitas Gunadarma. Di Fakultas Ekonomi Gunadarma. Iya. Apa yang paling berkesan Bu menjadi dosen di Gunadarma Bu? Yang paling saya suka itu membuat mereka tahu dan pada akhirnya mereka sukses. Dan biasanya mereka menghubungi saya. Kadang-kadang kan saya punya Facebook atau apa, Bunda apa kabar gitu. Kadang Alhamdulillah. Mam apa kabar, karena sebutannya macam-macam ya buat mahasiswa-mahasiswa yang dekat itu biasanya. Dan saya senang kalau mereka sukses. Oh, kamu di mana sekarang gitu. Oh, masih ini ya Bu ya, masih Iya. apa namanya interaktif dengan mereka ya sampai Iya. dengan sejauh Tapi kapan dalam kondisi tertentu kan nggak setiap hari juga. Tapi kan yang lebih enak justru kan ketemu, oh ini mahasiswa yang ini itu. Tapi Saya masih ada yang Ibu ingat Bu? masih lah pasti. Masih banyak yang Ibu Kecuali ingat. yang hanya mengajar di kelas, beberapa kan banyak ya. Iya. Itu menarik itu. Bu, saya mahasiswa Ibu loh Bu, tahun sekian gitu ya. Iya. Sudah ada yang jadi apa Bu? Iya, paling itu kebanyakan mereka bekerja di perbankan, analis kredit. Kemudian di KAP juga ada. Akuntan publik ya? Iya, Akuntan publik. mereka mengaudit. Yang sekarang ini semua orang work from home, tapi auditor nggak bisa. Nggak bisa. Betul, lebih sering mereka harus tugas keluar kan kalau auditor. Dan itu menjadi salah satu bidang kerja yang harus keluar, nggak bisa mereka keluar kota kalau ada suratnya itu udah diizinkan oleh pemerintah, termasuk pengabdian masyarakat ya, salah satu aktivitas pengabdian masyarakat yang bisa dilakukan oleh dosen-dosen, karena dosen bisa membantu bagaimana sih cara mengisi SPT. Seperti kemarin ini kan bulan Maret kemarin SPT pribadi harus selesai gitu. Sementara sampai April itu kan badan. Gitu. Nah itu kami membantu untuk seperti itu lewat tech center. Bahkan yang terakhir tech center itu punya room sendiri di gedung Gunadarma F4 gitu ya. Itu mereka melayani UMKM yang
menyusun laporan keuangan, kemudian bagaimana menyusun pelaporan SPT-nya gitu. Kita punya room sendiri. Dan itu sangat membantu ya dalam kondisi pandemi dan membantu pemerintah juga, khususnya DJP dalam rangka terus menggerakkan ekonomi masyarakat dalam pandemi ini. Karena yang terdampak paling besar kan UMKM ya. UMKM betul. UMKM. Tapi selama ini yang terkenal bisa survive justru UMKM. Betul. Yang survive itu adalah UMKM yang tahu bisa menangkap peluang, dan IT-nya juga harus bagus. Karena kan jarang sekali transaksi sekarang ini kita membayar pakai uang tunai. Betul. Artinya UMKM harus bisa memanfaatkan IT, gitu, fintech gitu. Itu harus. Kalau enggak mereka kan collab. Karena transaksi pesan makanannya harus lewat Gojek, berarti dia harus terdaftar. Dan itu menjadi salah satu upaya yang kita lakukan supaya UMKM mengerti, gitu. Di antaranya kita membangun UMKM supaya seperti itu. Bagaimana cara memanggil mereka untuk bisa ikut gabung di tech centernya Universitas Gunadarma? Iya, kita kalau untuk UMKM-nya memang sudah punya. Kita sudah punya link dengan UMKM karena kita punya D3 bisnis kewirausahaan, mereka linknya dengan UMKM cukup kuat. Jadi kami bisa menjadi kalau ada butuh bantuan lewat lembaganya tech centernya. Gitu. Jadi tidak perlu lagi untuk berpromosi ya Bu ya. Tidak. Jadi mereka sendiri yang akhirnya datang karena memang butuh. Areanya Depok saja atau bisa Bogor, bisa Jogja, sampai Bogor, bahkan sampai Kareng kalau memang bersedia. Kami selama ini saya sampaikan lewat daring. Ibu kebutuhannya apa? Terpaksa lewat daring dulu kan, memang kondisinya pandemi ya. Berarti Ibu harus menyiapkan A, B, C, D, saya sampaikan. Nanti kalau Ibu sudah siap, nanti kami akan datang atau beberapa asisten akan datang untuk mengambil datanya, diskusi dulu nanti baru kita bantu untuk menyusun laporan keuangan. Memang kan itu tergantung kantor pelayanan ya Bu ya. Jadi artinya kalau seandainya Depok saja, ada Bogor, kemudian Sukabumi masih gabung sih dengan Bogor. Kemudian yang lain. Tapi kalau seandainya misalnya pernah nggak dapat dari Jogja, dari mana gitu Bu, sekedar ingin sharing dan lain sebagainya, mungkin kan bisa saja sebenarnya sama kan. Betul. Tinggal mereka mengurusnya di kantor pelayanan masing-masing. Betul. Ada tapi Bu. Jadi kalau kegiatan tech center kemarin kita coba untuk yang terakhir itu kita mencoba untuk meluaskan pelayanan sebenarnya dengan informasi yang seluas-luasnya. Betul. Kemarin beberapa KPP dibuka untuk link. Jadi ada aktivitas seminar yang sifatnya berapa ya kemarin pesertanya cukup banyak ya, karena berapa KPP bergabung di situ untuk silahkan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Gunadarma. Jadi kalau memang jarak jauh ya pasti harus lewat daring. Kita terbuka sekali untuk itu. Lewat daring bisa. Jadi ada ya Bu ya sebenarnya. Ada. Yang masuk mungkin dari mana yang terjauh mungkin pernah? Kalau untuk yang sekarang ini masih paling jauh paling ada di Bekasi sampai Cengkareng ya, sampai itu. Tapi kalau sampai luar kota belum kan. Belum ada. Jadi UMKM ini kan baru digerakkan oleh KPP juga, KPP pajak ya, pelayanan pajak. Nah digerakkan, kalau KPP-nya bergerak, nanti minta tolongnya di mana, nah baru kita terbantukan dari situ. Jadi banyak link lah untuk bisa menciptakan. Ya, jadi intinya bahwa di Fakultas Ekonomi ini juga selain tadi masalah perkuliahan, kemudian sekarang yang terbaru itu sedang sibuk-sibuknya masalah tech center. Karena memang sampai dengan April nanti untuk badan ini masih terus berjalan. Betul. Ya Bu ya? Iya, benar masih berjalan. Masih. Kalau OP kan sudah, orang pribadi sudah sampai kemarin Maret ya. Kemarin Maret, sekarang tinggal yang April nih. Lagi dan itu peluang buat mahasiswa juga untuk berlatih menjadi pengisi SPT, berlatih menghitung pajak badan, pajak perorangan. Itu mahasiswa punya peluang untuk itu. Jadi mereka bisa praktek ya, kalau istilahnya kampus merdeka sekarang itu. Mereka bisa magang gitu. Nah itulah kesempatannya bagi mahasiswa akuntansi. Tapi ternyata peluangnya ketika kita buka tech center itu tidak hanya mahasiswa belajar untuk mengisi SPT, fakultas yang lain juga, karena kita butuh IT, kita butuh mereka ikut.
Baik, Ibu Mas Sodah, kita lanjutkan kembali nanti. Untuk Anda sahabat Mega Suara yang ingin ikut bergabung, silakan di 0811 112 1008 di Info Gunadarma.